Oke, baik, shalom. Luar biasa, meskipun hujan saudara tetap hadir, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, tetap semangat, jangan pernah terintimidasi dengan hal apapun juga, ya. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang kita tetap setia di dalam melayani Tuhan atau setia di dalam pelayanan. Nah, rekan-rekan youth yang saya kasihi, memang kadang-kadang kita ini dalam menjalani segala sesuatu itu ada yang menggerakkan, betul? Apa yang menggerakkan saudara datang ke tempat ini? Apa yang menggerakkan saudara untuk mau terlibat di dalam pelayanan? Apa yang menggerakkan Anda untuk berdoa? Apa yang menggerakkan Anda untuk melakukan segala bentuk pelayanan? Ya. Kita tahu bersama bahwa di dalam kehidupan rohani itu ada dua. Yang satu melayani Tuhan, yang satu melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ini harus dibedakan, ya. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara jadi singer, saudara jadi worship leader, saudara jadi pemain musik, itu melayani apa? Pekerjaan Tuhan, ya. Kalau melayani Tuhan itu apa? Ada yang tahu? Kalau kita ini sekarang ini kan saya melayani pekerjaan Tuhan. Anda tadi yang singer WL tadi kan melayani pekerjaan. Nah, melayani Tuhan yang mana? Melayani Tuhan itu adalah hubungan secara pribadi. Dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam pergumulan hidupmu. Itu adalah melayani Tuhan. Nah, sekarang kita lihat skala prioritas. Ya, skala prioritas dalam hidup kita harus jelas. Tuhan itu nomor berapa? Nomor 1, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Yang nomor 2 apa? Apa? Gak dengar. Orang tua. Oh. April catat ya, orang tua ya. Nomor 2 apa? Keluarga. Nomor 3, baru pekerjaan Tuhan. Ya, bisa dipahami? Yang pertama tadi apa? Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu dalam arti kata kita itu juga termasuk dalam melayani Tuhan tadi ya. Itu di situ. Yang kedua baru keluarga. Yang ketiga baru melayani pekerjaan Tuhan. Kalau misalnya contoh, ketika saya mau membawakan firman di sini, tiba-tiba keluarga saya telepon, ini anakmu lagi sakit keras harus dibawa ke rumah sakit. Nah, mana yang didahulukan? Anakmu harus dibawa ke rumah sakit ini misalnya gitu. Misalnya ya, saya enggak minta begitu. Ya. Mana yang didahulukan? Saya melayani pekerjaan Tuhan atau mengantar anak saya ke rumah sakit? Urgent. Tadi kembali ke skala prioritas. Keluarga nomor berapa? 2. Pekerjaan Tuhan nomor 3. Saya harus tangani dulu anak saya. Ya, itu diingat ya. Jadi jangan Anda mengatasnamakan, aku ini pelayanan Mi. Tapi kamu melupakan keutamaan keluarga. Itu juga enggak boleh. Itu yang kita harus pahami. Apa artinya ketika kita tidak melayani Tuhan, tidak melayani pekerjaan Tuhan, itu artinya kita tidak melayani Tuhan? Bukan. Ya, itu yang kadang-kadang kita itu misunderstand, ya, salah paham. Oke, malam hari ini tolong ditampilkan slide-nya.
Saya diberikan tema tetap setia di dalam melayani, tetap setia dalam pelayanan. Ya, kita mengambil satu contoh. Nah, kalau saudara lihat ada seorang bapak-bapak sedang menulis, itu kira-kira siapa? Ada yang tahu? Yang jelas bukan kepala desa. Siapa kira-kira? Siapa? Enggak ada yang tahu. Saulus. Oh, Paulus. Paulus sedang di mana? Paulus sedang di mana itu? Di dalam kamar atau di penjara? Penjara, ya. Oke, kita buka bersama-sama ayat Alkitab kita. Langsung aja slide kedua. Oke. Oke, kita lihat ayatnya, kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu bersama Paulus, ya, latar belakang Paulus, saudara pernah belajar di sekolah minggu kan? Paulus adalah salah satu orang yang cukup pandai. Ya. Di Yahudi itu terkenal ada 2 orang yang lulus, istilahnya lulus dalam hal kalau dia itu lulus, dia harus dia menerima jabatan sebagai rabi. Ya. Rabi itu artinya apa? Guru. Dia boleh mengajar karena dia memenuhi kriteria atau syarat di dalam studi. Ya. Ini kalau dihitung tahun sekitar ya antara 0 tahun 1 Masehi sampai sekitar 30 Masehi pada masa Yesus hidup ya. Indonesia sudah ada? Tahun 30 Masehi Indonesia sudah ada? Belum ada. Borobudur itu aja belum dibangun. Ya. Indonesia belum ada, belum diketemukan mungkin pulaunya. Amerika aja belum diketemukan pada tahun itu. Tetapi di daerah Palestina ya, di wilayah Palestina itu mereka sudah ada tempat kuliah. Ada yang pernah baca di Alkitab ada tempat kuliah namanya apa? Ya, dipikir saya bohong. Tahun segitu sudah ada tempat kuliah, ya. Ada yang pernah baca? Waduh. Oke, tolong dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Kisah Rasul pasal 19 ayat 9. Ya, dikatakan di sini apa? Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di mana? Di ruang kuliah namanya apa? Tiranus. Dia dosen. Dia punya murid. Dia disebut rabi. Dia mempunyai mazhab yang paling tinggi di antara orang Yahudi. Maka dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk menghancurkan ajaran-ajaran yang dianggap pada saat itu adalah ajaran sesat. Terutama ajaran Tuhan Yesus Kristus yang disebut jalan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen mula-mula itu disebut apa? Pengikut jalan Tuhan. Nah, ini mau dihabisin sama Paulus. Karena ini dianggap ajaran sesat. Nah, ketika Paulus mengejar orang-orang pengikut jalan Tuhan ini, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Di
di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya, dia banting, Tuhan banting dari atas kuda sehingga dia harus mengaku dan tunduk bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Itulah yang membuat Paulus itu semakin yakin. Dari keyakinannya yang dulu menentang jalan Tuhan, ketika bertemu dengan Yesus secara langsung, Yesus menjumpai dia di dalam perjalanan ke Damsyik. Itu yang membuat paradigma hidupnya berubah. Arah kiblatnya berubah, pola pikirnya diubahkan, imannya diubahkan. Bahkan dia rela mati demi Injil. Ya, itu yang Paulus lakukan. Dari seorang pembenci Tuhan, jadi pembela Tuhan. Bagaimana Paulus bisa diubahkan? Pada saat itu tidak ada yang berani menginjili Rasul Paulus. Siapa? Ya, ketika dia ngomong tentang siapa Yesus, wah lehernya sudah lepas. Stefanus saja dirajam batu di depan Paulus. Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul itu. Ngeri. Kehidupan kekristenan mula-mula itu mengerikan. Banyak tantangan, banyak aniaya. Itu yang dihadapi mereka. Nah sekarang kita lihat diri kita sekarang. Tantangan yang terbesar apa? Ketika kita mengikut Tuhan, apa tantangan terbesar? Apa yang memotivasi diri Anda untuk mau terlibat di dalam pelayanan? Itu yang paling penting. Ya. Kalau itu digerakkan dari dirimu, ya pusatnya di egosentris, berarti sejatinya kamu belum melayani Tuhan. Belum melayani pekerjaan Tuhan. Kalau fokusnya egosentris, fokusnya antroposentris. Egosentris itu tahu ya, diri sendiri. Aku pelayanan supaya aku diberkati Tuhan. Aku mau pelayanan supaya aku dapat jodoh yang dari Tuhan. Aku pelayanan supaya. Itu tandanya Anda belum mengerti tentang konsep melayani. Kemudian fokusnya antroposentris. Aku melayani supaya si dia terpikat kepadaku. Ya. Aku melayani supaya orang tuaku senang. Aku melayani supaya pendetaku senang. Itu belum melayani Tuhan. Karena fokusnya masih kepada antropo. Antropo itu manusia. Antroposentris dan egosentris. Tapi ketika Paulus diubahkan oleh Tuhan dan dia mengerti arti dia melayani Tuhan. Jadi ada dua orang yang dianggap sebagai rabi yang luar biasa pada waktu itu. Paulus dan Yesus Kristus. Yesus itu juga bukan terus dia ngajar tanpa dasar, bukan. Dia juga sekolah. Anda tahu di usia 12 sampai 30 tahun, kemana dia? Alkitab tidak menulis. Tetapi sejarah Yahudi, anak-anak di usia 12 tahun itu harus belajar tentang Taurat. Ada kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, kitab ya mereka sebut Tanak ya. Taurat, Naviim, Ketuvim ya. Jadi kitab Taurat yang dia pelajari, kitab Mazmur dia pelajari, kitab nabi-nabi dia pelajari. Oleh sebab itu Yesus layak disebut rabi. Makanya ketika Nikodemus ketemu dengan Yesus, apa katanya? Dia sebut Yesus rabi. Jadi ada dua orang yang luar biasa. Yesus dan Paulus. Dan ketika Paulus, Tuhan ajar dia, sampai dia mengerti bahwa sesungguhnya kiblatmu itu salah. Kamu seolah-olah kamu membela agamamu, tapi agamamu itu nol, itu hanya sekedar agamawi. Fokusmu itu bukan lagi agamawi. Ya. Pelayananmu itu bukan fokusnya kepada manusia. Kamu ingin menyenangkan para imam-imam. Bukan itu. Ya, kita akan lihat. Jadi ketika dia mengatakan di ayat itu, itulah sebabnya, tolong ditampilkan. Slide berikutnya. Klik satu, oke.
Itulah sebabnya, tunggu dulu, jangan diklip, tunggu perintah saya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Karena bayangkan, ketika dia memutuskan untuk dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apa yang dia alami? Ketika dia memberitakan Injil, Tuhan khususkan dia, kamu harus memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Kamu harus memberitakan Injil ke Roma. Dan dia katakan di ayat itu apa? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Seperti gambar tadi di depan itu, Paulus sedang menulis surat kepada Timotius. Dalam posisi dia di mana? Dia di penjara. Di penjara karena apa? Karena berbuat jahat, merampok, membunuh? Bukan. Karena dia memberitakan Injil keselamatan itu. Nah, itulah sebabnya. Sebabnya apa Paulus menderita? Klik satu. Apa penyebab penderitaan Paulus? Coba kita naik ke atas 2 Timotius 1 ayat 11. 2 Timotius pasal 1 ayat yang 11. Alasan kenapa dia menderita. Nah, dikatakan apa? Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai apa? Pemberita, sebagai rasul, sebagai rabi, sebagai guru. Ya, makanya dikatakan itulah sebabnya. Nah, itulah penyebabnya aku menderita semuanya ini. Dia menderita karena apa? Karena Injil. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa tantangan kita di dalam melayani Tuhan. Apakah kita sampai menderita seperti Paulus, harus dipenjara, nanti kita lihat apa yang diderita Paulus. Jadi karena Injil inilah aku menderita semuanya ini. Klik berikutnya. Penderitaan apa yang dialami Paulus? Tolong dibuka di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 20 sampai 25. Ya, ini perkataan Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Kalau mereka pelayan Kristus, aku lebih lagi dari mereka. Dia katakan apa? Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali sesahan itu 40 kurang 1 pukulan. Berarti berapa? 39 kali dipukul. Jadi 5 kali dia disesah, berarti 40 kali 5, 200 kurangi 4, 196 kali pukulan dia pernah diderita. Dipukuli orang Yahudi. Ya. Kemudian 25, 3 kali aku didera. Ya, itu tadi disesah, ini didera lagi. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Itu yang diderita Paulus, saudara. Ketika dia memutuskan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, resiko yang dia hadapi itu. Ya. Sekarang pun ada resikonya Pak, memberitakan Injil. Ada, makanya perlu hikmat. Ya jangan Anda terus, wah aku mau melayani Tuhan Kak, saya mau terpanggil untuk memberitakan Injil. Ya kemudian Anda ke pasar teriak-teriak gitu ya. Ya ditangkap, betul? Ditangkap diproses. Jadi harus pakai hikmat. Sekarang era keterbukaan, ya, internet, YouTube, Facebook, Instagram. Saudara siapa yang sering upload status-status? Kalau saudara mengupload status ayat-ayat firman Tuhan, ya, itu sama.
kita memberitakan Injil. Saudara tidak perlu bisa berkhotbah, tidak perlu bisa menyanyi dengan baik. Ketika Anda memasang status, tapi jangan status yang yang galau di status itu bukan itu tidak ada urusannya sama Injil ya. Tapi ketika saudara memberikan kekuatan melalui firman Tuhan, ketika orang follower Anda membaca, ya dari 100.000 followermu misalnya ya, masa nggak nyangkut, nggak ada yang diberkati, pasti ada. Ya. Jadi ketika saya terjun di YouTube pun untuk mengajar ya, untuk memberitakan Injil. Saya tidak berpikir bahwa, nanti supaya si ini, tapi yang paling penting kita beritakan. Dalam hati saya begini, cuman berpikir begini. Kalau kita khotbah tanpa direkam, kita tidak punya jejak digital. Tapi paling tidak ketika saya mengajar, saya live-kan di YouTube. YouTube yang nyimpan. Itu sampai seumur hidup, ya mungkin anak saya besar nanti dia lihat, papaku pernah ada di YouTube ya kan. Itu saya nitip aja gitu. Nanti orang-orang yang lain kan melihat nanti akan diberkati Tuhan. Firman yang kita sampaikan itu tidak akan kembali sia-sia. Amin. Karena orang itu diubahkan. Kalau firman itu, Injil itu diberitakan, dia bukan hanya memodifikasi perilaku, bukan hanya mengubah perilaku dari baik, dari jahat, dari baik, bukan. Tapi Injil itu mengubahkan hatimu, rohmu dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika rohmu yang terputus oleh Tuhan karena dosa itu, rohmu bisa melihat cahaya kemuliaan Injil, maka mulutmu akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itulah proses kasih karunia. Iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Gosip? Bukan. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika engkau menaburkan firman itu melalui statusmu, orang melihat dan diberkati. Tuhan akan menjamah dia melalui firman. Ya. Jadi firman itu, Injil keselamatan itu penting. Injil itu berbicara apa? Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Itulah inti Injil. Kalau ini sudah mengubahkan hatimu, rohmu dibangkitkan oleh Tuhan, yang dulu adalah rohmu itu mati karena dosa, maka Tuhan bangkitkan itu melalui firman. Roh Kudus yang bekerja, dan orang itu diselamatkan. Ya, itulah yang dialami oleh Paulus. Jadi melalui peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Paulus, apa respon Paulus ketika dia menderita karena Injil? Dia katakan apa? Di slide berikutnya, di 2 Timotius 1 ayat 12 tadi, aku tidak malu. Ya, kembali kepada ayat tadi ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Dia katakan di situ, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena Injil. Ya. Dia tidak malu. Itu respon dia. Orang mau ngomong apa, tapi ya jangan terlalu pede ya. Kalau kita sudah salah dalam pelayanan, kalau ditegur ya harus nurut dong. Kita harus tunduk pada otoritas. Ya, jangan terus ditegur. Bajunya kurang sopan, ditegur. Wah, yang penting saya pelayanan, ya enggak bisa begitu. Artinya ini bukan out of context ya. Artinya konteks di mana Paulus katakan ketika dia memberitakan kebenaran, dia harus disesah, harus dicambuk, harus dihina. Itu bukan suatu yang memalukan. Tapi harus dia katakan, aku bangga karena aku menderita karena Injil. Itu satu kebanggaan. Kalau Anda dibully karena Anda memberitakan Injil, Anda dijauhi teman karena Anda memberitakan Injil, itu artinya apa? Itu artinya kebanggaan buat diri kita. Jangan malu.
beritakan Injil. Beritakan Injil. Ketika engkau melayani dalam bidang apapun, lakukan itu seolah-olah Anda untuk Tuhan, Paulus katakan. Lakukan semuanya itu seolah-olah kamu itu sedang berdiri di hadapan Tuhan. Ketika engkau melakukan itu all out untuk Tuhan, engkau akan meninggalkan kepentingan pribadimu. Fokus hidupmu hanya untuk Kristus. Itu yang dilakukan Paulus. Ya. Lanjut. Sekarang mengapa Paulus tetap setia melayani Tuhan meskipun harus menderita? Teladan Paulus ini yang ditulis di dalam firman Tuhan, itu memberikan kita teladan, contoh. Kalau kita meneladani Kristus itu terlalu jauh. Ya. Oh ya, Kristus itu Tuhan. Meskipun dia manusia sejati, dia juga Allah yang sejati. Tapi ketika Paulus katakan, ikutlah teladanku karena aku meneladani Kristus. Sanggupkah kita berkata kepada teman kita, ikut teladanku karena aku meneladani Kristus. Harusnya itu yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, mengapa Paulus tetap setia melayani Tuhan? Apa yang menggerakkan dia? Apa yang memotivasi dia sehingga dia meskipun dicambuk, didera, ya dilempari batu tadi, tapi dia tetap maju. Coba kalau kita dilempari batu, jangankan dilempari batu, hujan es batu kemarin aja udah lari kan. Nah, ketika kita menghadapi tantangan itu apa yang menggerakkan kita tetap maju atau kita harus mundur? Paulus memilih untuk tetap maju. Ya, sekali aku melayani Tuhan, aku tidak akan mundur. Apa kuncinya? Kita kembali ke ayat tadi. Ada yang saya tandain merah tadi. Yang pertama apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu hal yang pertama yang menggerakkan Rasul Paulus. Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Sekarang pertanyaan itu saya kembalikan ke Anda. Ketika Anda melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, saudara tahu Tuhan seperti apa yang saudara sembah? Halo? Ya Tuhan yang itu loh, Kak, yang di gambar-gambar itu loh. Ya yang fotonya ganteng, terus brengosan, kumisan itu. Apakah itu yang dimaksud oleh Paulus? Ya. Jadi jangan sekali-kali Anda itu ketika saudara menyembah Tuhan, merealisasikan Tuhan itu dalam bentuk gambar, foto, ya wah aku menyembah, itu akan jadi berhala. Ya. Karena apa? Hati kita itu bisa memproduce ribuan idol, ribuan berhala, tanpa kita sadari. Jadi ketika engkau menyembah Tuhan, dan engkau memfokuskan pada satu titik tertentu, itu sudah berhala. Lalu gimana? Ya udah, penyembahan itu bukan berarti kita mengosongkan pikiran, bukan. Saudara pelajari dulu, siapa Yesus itu sebenarnya. Belajarnya di mana? Ya di Alkitab. Di mana lagi? Ya. Nah kalau saya enggak ngerti Kak, ini teknologi saudara ya, jangan gaptek. Kalau saudara enggak ngerti ketik aja di Google itu, keluar ya kan. Di situ ada resume-resume yang saudara bisa baca. Kalau saudara belum mengerti juga, saudara tanya gembala. Ya, ada ketua kaum muda. Tanya. Kalau ketua kaum mudanya nggak ngerti nanti lah tanya pendetanya, ya kan? Gitu loh. Ya. Tanya Kak Murni, Kak Vesa ada. Kalau Anda membaca, itu jangan membaca sekedar
kewajiban. Oh, saya itu Kristen, harusnya saya baca Alkitab. Ya, pokoknya saya harus baca. Itu jadi rutinitas. Saya sarankan tidak perlu Anda banyak-banyakan membaca Alkitab. Baca aja satu perikop. Ya, ketika saudara baca satu perikop, munculkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaan wartawan itu biasanya pakai apa? 5W, 1H itu ya. Keluarkan pertanyaan itu dalam perikop itu. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di perikop ini? Ya bagaimana peristiwa itu bisa terselesaikan? Bagaimana? Pokoknya pertanyaan itu aja munculkan. Saudara bikin list. Itu salah satu bentuk Anda menggali. Salah satu bentuk saudara serius dalam membaca firman Tuhan. Ya, satu contoh saja. Misalnya saudara ketemu, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Kalau garam itu tidak asin lagi, tidak ada gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Pertanyaan saya, garam apa yang tidak bisa asin? Ada? Ada? Garam yang tidak bisa asin? Nah, kan harusnya apa? Ini Alkitab ditulis tahun 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda ingin mengerti garam, saudara harus kembali kepada 2000 tahun yang lalu. Bagaimana garam itu di tempat di mana Alkitab ditulis. Ketika Yesus ngomong begitu, berarti kan sekitar tahun 30-an, tahun 30 Masehi. Nah, saudara browsing, garam apa yang ada di tahun 30 Masehi di daerah Israel? Saudara akan dapati garam itu kayak teh celup, tapi dari batu. Batu itu diambil dari Laut Mati. Laut Mati itu kadar garamnya paling tinggi. Saudara kecemplung di situ tidak akan tenggelam, ngetimpul gitu ya. Karena kadar garamnya tinggi. Nah, batu itulah yang dipakai orang untuk menggarami sayur. Nah, kalau batu itu sudah tidak asin, batu itu dibuang. Ya, berarti klop kan pemahaman kita. Jadi kalau kita tarik ke sekarang, garam apa yang tidak asin? Tidak ketemu. Kita harus kembali kepada masa Alkitab ditulis. Gitu loh. Nah kalau saudara nggak ngerti, nah ada sesuatu yang tidak mengerti, kembalilah kepada kapan Alkitab ditulis. Peristiwa apa itu? Ketika Musa menulis kitab Taurat, ya, kitab Taurat itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa hukum? Kitab Taurat. Halo? Halo? Ada berapa? Kalau 10 itu perintah. Itu Taurat. Kalau hukum Taurat itu ada 613 hukum dari penjabaran dari 10 hukum itu. 10 hukum utama itu kan kasihlah Tuhan Allahmu itu kan 10 hukum Taurat itu ya. Setelah itu dijabarkan lagi oleh orang Israel menjadi 613 hukum. Tahu dari mana Kak? Ya belajar. Itu ketika Musa menulis itu ditulis tahun kapan? 1500 sebelum Masehi. Ya. Berarti sampai dengan tahun kita ini berapa? 3500 tahun. Jauh sekali. Peradaban mereka sudah terlalu tinggi. Kita aja belum ngerti apa-apa. Ya. Itulah perbedaan yang terjadi di zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh. Karena Tuhan datang ke dunia ini, karena dia serius ingin menebus Anda. Serius ingin menyelamatkanmu. Kalau Anda tidak serius, ya pikirkan. Malam ini saudara pikirkan. Kalau saudara mau ikut Tuhan, melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan. Fokuskan dirimu bukan kepada ego, tapi kepada Kristus. Jadi bukan lagi egosentris, tetapi apa? Kristosentris. Bukan antroposentris, tetapi teosentris. Teosentris, teo itu Tuhan. Allah. Fokuskan dirimu kepada Allah. Maka Tuhan akan memberkati pelayananmu.
Ya. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Kita lihat dia fokuskan apa? Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Dia percaya bukan hanya sekedar percaya saja. Dia tahu betul-betul siapa Kristus itu. Ya, Tuhannya Israel itu apa? Siapa itu Yod-Heh-Vav-He yang dulu saya pernah kasih tahu itu kan, kalau saudara masih ingat. Siapa Yod-Heh-Vav-He? Sampai di dalam perjanjian baru kemudian dia menyatakan diri sebagai Kurios. Kurios itu hanya bisa disematkan kepada Yesus. Kurios itu kan Tuhan, Tuan di atas segala Tuhan. Saudara pernah dengar istilah Tuhan Bapa? Enggak ada kan? Tuhan Roh Kudus enggak ada. Allah Bapa ada, Allah Roh Kudus ada. Kalau Tuhan itu hanya dipakai oleh siapa? Yesus. Itu korelasinya. Kenapa Yesus disebut Tuhan dan dia juga disebut Allah? Ya, makanya ketika Thomas itu bertemu dengan Yesus, dia mencucukkan jarinya ke lubang paku. Dia katakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Karena Yesus memang Tuhan dan dia memang Allah. Dia disebut Tuhan kenapa? Karena dia pemilik hidup kita secara pribadi. Ya, itu adalah Yesus yang saudara dan saya sembah. Dia pemilik hidupmu. Dia hadir secara relasional dalam pribadimu. Ketika engkau berseru, ketika engkau bergumul, ketika engkau menghadapi masalah, berserulah kepada Yesus. Karena dia ada di dalam hidupmu. Kalau ditanya, Yesus ada di mana? Di sorga. Iya. Secara tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, dia ada di sorga. Tapi sebagai Allah, dia maha hadir. Dia hadir di dalam hatimu, dia hadir di dalam hatiku, dan dia hadir di dalam kehidupan orang percaya. Secara relasi. Makanya kekristenan itu bukan agama. Ya, kekristenan itu bukan religi, tetapi relasi. Karena Tuhan ingin berelasi dengan umatnya. Dia katakan segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Dan aku, ya Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu janji yang kita pegang. Ya. Oke, di bagian terakhir kita lihat. Jadi yang pertama apa keyakinan Paulus sehingga dia tetap melayani Tuhan karena dia tahu siapa yang dia percaya. Kemudian yang kedua, karena Paulus yakin bahwa Allah berkuasa, tulisannya kepotong ya. Berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya. Apa yang dipercayakannya? Yang mempercayakan siapa? Allah kan, nyanya besar ya. Paulus yakin bahwa Allah berkuasa memelihara, itu kurang kata-kata, memelihara. Jadi yang memelihara itu siapa? Allah. Jadi ini pemeliharaan Allah. Jadi ketika saudara dipanggil untuk menjadi orang percaya, ya, apakah terus Tuhan tinggalkan? Ya, urusan dirimu sendiri. Ya, enggak begitu, Allah kita bukan begitu. Ketika saudara dipanggil dengan panggilan kudus ya, dengan Injil itu, saudara percaya Yesus, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah tetap bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi apa yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus? Keselamatan hidupnya. Janji keselamatan. Kita belum menikmati. Jadi keselamatan kita itu sudah, tapi belum. Artinya apa, Pak? Kita sudah selamat, sudah. Tapi bukti keselamatan itu nanti Tuhan berikan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan face to face, Tuhan akan berikan, nih janjiku. Bentuknya apa nanti saudara sendiri yang tahu. Ya. Jadi dia sanggup memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap hidupmu. Ya, jangan pernah berpikir, ngapain saya jadi orang Kristen kalau hidup saya begini. Makanya jangan ukur segala sesuatu itu berdasarkan apa? Kehidupanmu.
antroposentris tadi, egosentris. Aku melayani Tuhan, aku gak malah dipuji, malah dielek-elek, no, ya kan? Kemudian kecewa. Berarti dia masih fokus hidupnya egosentris. Jangan pernah kecewa. Ya, tantangan kita tidak sebesar Rasul Paulus. Paling kita dibully, dihina, dicaci maki, kemudian diapain lagi? Nggak sampai dipukulin kan? Jadi tantangan kita cuma sekitar itu. Jadi jangan fokus kepada kepentingan. Ketika Tuhan tegur kamu, ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidupmu, ketahuilah dia ingin engkau itu sadar bahwa kapasitasmu itu harusnya lebih tinggi. Ketika Abram diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, apakah Tuhan tidak tahu kapasitas Abraham? Sangat tahu, karena dia Allah yang maha tahu. Tapi yang jadi masalah apa? Abraham sendiri tidak tahu kapasitas imannya. Makanya Tuhan perlu uji dengan satu permintaan. Berikan anakmu yang kamu kasih itu. Yang satu-satunya itu kepadaku. Dia potong loh anaknya. Itu sudah mau dipotong ini loh. Di situ Tuhan tahu isi hati Abraham. Dan apa yang membuat Abraham yakin untuk dia mempersembahkan anaknya kalau Tuhan yang minta? Karena dia tahu dia ini hamba. Seorang hamba itu ketika Tuhannya minta nyawanya pun dia harus kasih. Nah kalau kita mengaku kita hamba Tuhan, ya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nggak usah ngomong tubuh deh, waktu aja. Persembahkan waktumu. Kadang-kadang bleset kan. Ya kan? Kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri. Jadi mari kita belajar, saudara. Dari teladan Paulus ini dia katakan, aku yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara tahu lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu tempat di mana banyak penyamun, banyak rampok. Jadi antara lembah ya, lereng gunung ini dengan lereng gunung ketemu, di sini ada jalan. Itu disebut lembah kekelaman. Di mana ketika orang lewat situ, orang itu pasti dirampok. Banyak penyamun, banyak perampok pada waktu itu ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan menjagaku. Amin. Dan kalau kau mengalami masalah hidupmu, jangan pernah kau berkata, Tuhan di mana engkau? Tuhan tidak pernah kemana-mana. Jalani itu bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Tapi yang aku percaya, engkau sanggup memelihara iman yang ada di dalam hidupku. Oleh sebab itu ketika aku berjalan di dalam masalah hidupku, yang aku percaya, yang aku yakin, engkau tetap ada bersama-sama dengan aku. Amin. Itulah yang memotivasi hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sesuatu apapun dalam hidupmu itu yang memotivasi. Orang lain yang kamu cintai itu yang memotivasi. Karena itu hanya semu. Ketika itu tidak ada, pelayananmu akan jatuh. Ketika yang kau harapkan, ketika engkau berambisi untuk segala sesuatu yang kamu capai, itu yang menggerakkan pelayananmu. Ketika itu tidak ada, engkau akan lemah. Jangan pernah berambisi apapun di dalam pelayanan. Selain kamu punya ambisi untuk memuliakan Tuhan. Kalau ambisimu untuk hidupmu, engkau akan kecewa. Dimanapun engkau akan pergi, sama, pembentukannya sama. Kalau di sini kamu tidak bisa diatur, dididik, kamu merasa bahwa kamu benar, kamu ke tempat manapun sama. Karena ini belum selesai prosesnya Tuhan, betul? Ketika engkau tidak mau menurut sama orang tua misalnya, engkau di gereja pun tidak akan nurut. Ketika engkau bermasalah di gereja, engkau pindah gereja lain. Sama. Karena kamu belum selesai di sini. Gitu loh. Jadi Tuhan itu memproses hidup kita, yang memunculkan 9 buah roh, itu karakter, itu proses satu persatu. Bagaimana engkau bisa kasih?
Bagaimana engkau bisa sabar? Cara Tuhan bagaimana? Engkau akan diketemukan dengan orang-orang yang membuat engkau marah. Yang membuat engkau jengkel, tapi engkau harus tahan. Ya prosesnya begitu kan. Supaya Anda sabar, saudara diketemukan saya mungkin yang menjengkelkan Anda. Harusnya dia tak keruas ya. Harusnya tak pukul orang itu. Tapi enggak bisa. Saudara harus mengasihi. Itu yang paling sakit. Itu bentuk penyangkalan diri. Kalau saudara ingin tahu sangkal diri itu di situ. Harusnya kamu tak tunjuk kan. Harusnya kamu tak pukul kan mulutmu begitu. Tapi karena Tuhan mengasihi aku itu yang menahan saya untuk. Nah itu artinya saudara bisa menyangkal diri. Mari ya saudara-saudara, ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Allah menyatakan dirinya hanya melalui Alkitab. Tidak melalui apapun. Ya. Tidak berdasarkan penglihatan-penglihatan. Tidak berdasarkan filsafat-filsafat. Tidak berdasarkan apapun juga. Kalau ada orang yang berkata, Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Bagimu dia manusia, tapi bagiku dia tetap Tuhan. Kalau Anda tidak bisa mendebat dia, Yesus itu kenapa manusia kok kamu sembah? Saya menyembah dia, karena dia adalah pemilik hidupku. Dia adalah yang menciptakan aku. Cukup jawab gitu. Tidak perlu berdebat. Oh Yesus itu Tuhan, buktinya mana Tuhan? Nanti jadi otot-ototan. Ya. Kalau saudara tidak memahami dasar pemahaman kristologi ya jangan. Belajar dulu baru berdebat. Ya, oke? Jadi Paulus bisa kuat di dalam melayani Tuhan. Apa yang memotivasi? Yang pertama tadi apa? Aku tahu siapa Allah yang aku sembah dan aku percayai. Kemudian aku yakin Tuhan berkuasa memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupku. Sekali aku diselamatkan, Tuhan akan mampukan aku untuk menghidupi keselamatan itu sampai akhir hidupku. Dunia tawarkan apapun, cowok ganteng, cowok kaya, apalagi kedudukan, tahta, harta, ya tata yang lain, itu tidak akan memisahkan aku dari kasih Tuhan. Sanggup? Ya. Apapun tawaran dunia yang mengutus aku, yang meminta aku untuk keluar dari imanku, aku harus berkata, tidak. Karena Allah sanggup memelihara hidupmu. Ketika engkau dipanggil sampai engkau finish mengerjakan keselamatan itu, Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
kuasa-Mu di hidupku. Sadarilah bahwa Allah yang kau sembah, Tuhan Yesus yang sudah menebus hidupmu dari kutuk dosa. Dia yang sudah melunasi hutang dosamu dan memakukan di atas kayu salib. Dialah yang berjanji, Dia akan menyertai engkau di dalam segala pergumulan hidupmu, dalam segala masalah hidupmu, di dalam apapun juga tantangan-tantangan yang akan kau hadapi ketika engkau melayani Dia. Yakinlah bahwa kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai akan datang. Tetaplah engkau melayani Dia dengan segenap hatimu. Jangan untuk kepentinganmu, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan siapapun juga kita melayani Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena salib-Mu ku hidup. Saya kembalikan kepada